in certain conditions, kayak misalkan kita mau nyalip atau tiba-tiba mau ngebut kayak gini, maka mesin dan motor listrik akan bekerja sama untuk memberikan tenaga agar kita dapat melaju lebih kencang lagi. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini kita akan cobain Prius HEV. Setir Kanan udah sempat review waktu itu di event Gias, dan pada video kali ini kita akan jalan-jalan ke Semarang untuk cobain impresi berkendara dari Prius HEV. Kita start dari Setir Kanan Kuningan dan kita akan finish di Setir Kanan Semarang. Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah, Sobat Setir, sebelum kita jalan, gue mau bahas mengenai teknologi hybridnya dan elektrifikasinya dari Toyota nih. Karena Toyota tuh sebenarnya erat banget sama dunia hybrid maupun elektrifikasi. Toyota pertama kali menciptakan mobil BEV, full BEV, itu di tahun, kalau nggak salah tahun 95 deh. Tahun 95 dan dijual di tahun 96. Itu adalah RAV4 BEV. Udah lama banget kan? Itu adalah teknologi full elektriknya. Kemudian berkembang lagi teknologinya menjadi hybrid. Mobil Toyota yang hybrid yang pertama kali itu adalah Prius generasi pertama, itu tahun 97. Jadi ya, Prius itu emang sebuah hybrid yang legendaris banget. Sampai sekarang, sampai di unit yang sedang gua bawa ini. Gitu. Tahun 97 Toyota udah bikin hybrid, dan hybridnya Toyota itu canggih Sobat Setir, dengan sistem serial paralel, seperti itu. Jadi untuk mesinnya sendiri itu menggunakan si Atkinson cycle itu ya, dan untuk jenis hybridnya itu adalah serial paralel. Nah, sebenarnya komponennya itu ada macam-macam di sebuah kendaraan hybrid. Tentunya ada mesin bakar, ada motor listriknya, ada baterainya, terdapat juga generator listrik, ada power control unit, dan ada power split device. Nah, teknologi-teknologi canggih ini yang bikin hybrid Toyota tuh jadi enak banget dibawanya, dan smart banget kayak unit yang sekarang lagi gua bawa ini. Nah, hybrid itu kelebihannya banyak. Kalau misalkan kita lagi jalan stop and go, misalkan lagi macet-macetan, itu akan didominasi oleh motor listriknya, maka mesinnya akan mati. Kelebihannya satu, konsumsi bahan bakar jadi lebih irit. Kedua, tentunya emisi gas buangnya lebih rendah. Misalkan kita lagi pusing jalan santai nih, jalan 60 atau 80-an gitu, itu juga sama, motor listriknya akan menggerakkan mobil. Tapi ketika kita membutuhkan tenaga atau akselerasi yang mendadak seperti ini ya, misalkan kita gas nih. Nah, maka di sini dia akan bekerja sama antara motor listrik dan mesin untuk menyuplai tenaga ke roda. Itu dia serial paralel gitu. Dan so far teknologi itu merupakan teknologi yang paling canggih untuk kendaraan hybrid sekarang, Sobat Setir. Nice banget. Dan gak hanya itu aja, karena juga ada regenerative braking. Nah, regenerative braking secara kerjanya itu adalah memberikan tenaga kembali ke bagian baterai gitu, listrik ya, memberikan listrik kembali ke bagian baterai. Nah, itu juga smart banget, karena selain kita ngeluarin tenaga, kita juga bisa gain tenaganya kembali, disimpan ke baterai dan bisa kita pakai lagi. Jadi kayak reusable energy gitu. Itu sih smart banget dan pinter banget. Seperti itu Sobat Setir. Jadi ya memang bisa dibilang ya bahwa Toyota tuh kalau ngebangun mobil, ngedevelop mobil atau menjual mobil di sebuah negara itu dengan perhitungan yang matang dan juga disesuaikan dengan market di negaranya. Seperti itu. Jadi bukan semata-mata kayak ya FOMO doang atau main ikut-ikutan doang gitu. Semua mobil Toyota yang dijual itu pasti sudah terukur, dan salah satunya unit yang sedang kami bawa ini. Nikmat banget bawanya, enak banget, dan teknologi hybridnya juga smart banget. Seperti itu Sobat Setir. Oke, langsung aja kita cobain bawa kali ya. Kita bahas nih kira-kira bagaimana impresi berkendaranya. Oke Sobat Setir, langsung aja sekarang kita coba bawa nih, kira-kira bagaimana rasa bawanya si Prius HEV ini. Prius HEV ini kan menggunakan sasis dari Toyota ya, TNGA-C. Itu merupakan generasi terbarunya juga, jadi rasa berkendaranya seharusnya lebih refine lagi Sobat Setir. Nah, gue mulai dulu dari posisi duduknya. Secara posisi duduk, mobil ini, itu posisi duduknya ergonomis banget, terutama buat gue ya. Jadi tinggi gue kan juga nggak tinggi-tinggi banget, standar lah orang Indonesia, di 170 cm. Gue dapat melakukan pengaturan macam-macam, maju mundur, naik turun, recline angle-nya juga bisa, tentunya ya, secara manual. Steeringnya juga bisa diatur, tilt and telescopic-nya, dan uniknya dia tuh bisa tinggi, tapi bisa rendah juga nih Sobat Setir. Dan kalau misalkan kita set ke posisi yang terendahnya, itu lumayan lurus. Tuh. Tapi kalau buat gue sih rendahan ya. Nah, segini pas lah. Gitu.
dan posisi duduknya itu juga enak. Jadi kalau kayak perjalanan jauh kayak gini, gue sih nggak pegel ya. Apalagi kita jalan di dalam kota juga masih aman banget gitu. Kemudian ngebahas masalah blind spot di mobil ini, gue ngerasa sih blind spotnya minim ya. Pilar A-nya tuh dia memanjang ke depan gitu, terus ada kaca segitiganya juga di bagian sini. Jadi kalau mau ngeliat ke serong kanan ataupun serong kiri, kita nggak perlu yang ngintip-ngintip sobat setir. Jelas terlihat aman. Buat newbie driver juga pasti friendly banget. Lihat ke belakang, kaca belakangnya walaupun dia landai, tapi clear, jelas, terlihat. Space-nya juga ukurannya lumayan besar, jadi oke banget secara bawa. Serta dia juga memiliki fitur blind spot monitoring system. Kalau kita nge-stand kayak gini, ngedetek ada mobil di blind spot kita, maka akan notifikasi melalui si cerminnya. Setelah ada lampu-lampu oranye kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi secara blind spot sih nice, aman banget sobat setir. Nah, ngebahas mengenai bantingan, rasa bantingannya ini lovely banget. Jadi dia nggak yang keras, dia empuk, lebih cenderung empuk. Mau kita pakai harian juga enak banget, nyaman banget rasanya. Mau kita pakai kayak gue sekarang nih, kita lagi on the way to Semarang di tol juga masih enak. Tapi memang tadi di beberapa kesempatan ketika ngelewatin jalanan yang nggak rata ya, yang bergelombang, suspensinya lumayan swingy gitu. Tapi itu preference pribadi sih. Mungkin ada yang ngerasa itu sih masih di batas wajar gue gitu misalkan. Tapi kalau buat gue sih lumayan berat swinging. Tapi memang swingingnya nggak yang berasa banget sampai bikin mual gitu atau sampai bikin nggak nyaman sih, enggak. Gitu, masih nyaman banget. Memang kan Prius ya, mobil harian untuk commuting dalam kota itu kan cocok banget gitu. Jadi dari segi suspensinya oke. Kemudian ngebahas masalah fitur dan teknologinya, mobil ini juga sudah support ESS dan udah bisa adaptive cruise control. Pengaktifannya juga gampang. Tinggal kita pencet aja di bagian kanan dari steering wheel. Di sini, set, udah engage. Kita tinggal atur aja nih. Kita bisa ngatur jarak dengan kendaraan depan. Dia juga udah bisa lane keeping, jadi udah bisa nyetir sendiri, semi autonomous. Nah, gitu. Nah, sebenarnya kan fitur ini kan kepake banget ketika kita sedang melakukan perjalanan jauh ya, keluar kota gitu misalkan, atau mungkin tinggalnya di luar Jakarta, ngantornya di Jakarta, setiap hari ngelewatin Jor misalkan. Nah, itu kepake banget sih. Gitu. Jadi lebih meminimalisir kemungkinan kita error ketika kita lagi capek nyetirnya gitu. Nice, itu adalah fitur yang menurut gue memang harusnya udah ada di mobil ini. Nice banget. Nah, ngebahas masalah tenaganya. Mobil ini menggunakan mesin 4 silinder 1800 cc Atkinson cycle yang menghasilkan tenaga sebesar 72 kW dan torsi sebesar 142 Nm untuk mesin combustion engine-nya. Sedangkan untuk motor listriknya itu menghasilkan tenaga sebesar 70 kW dengan torsi sebesar 185 Nm sobat setir. Tentunya mobil ini kan punya sistem hybrid, jadi ketika kita lagi low speed di dalam kota, kita kebantu banget dengan sistem hybridnya. Bahkan ini kan juga punya EV mode ya, tinggal kita engage aja, kita pencet. Nah, itu ketika kita lagi di dalam kota terutama. Jadi mobil tuh berjalan hanya dengan motor listrik aja yang bikin konsumsi bahan bakarnya jadi lebih irit. Namun ketika in certain conditions, kayak misalkan kita mau nyalip atau tiba-tiba mau ngebut kayak gini, maka mesin dan motor listrik akan bekerja sama untuk memberikan tenaga agar kita dapat melaju lebih kencang lagi. Jadi emang itu amazing-nya dari sistem hybrid ya. Dia memberikan kepuasan berkendara di dua sisi gitu. Bisa bikin irit, bisa bikin kencang juga, dan tentunya bikin kantong kita jadi lebih hemat. Karena kita jadi nggak perlu banyak-banyak beli bensin. Seperti itu sobat setir. Oh iya, by the way, kayak yang tadi gue udah bilang kan kita melakukan pengujian konsumsi bahan bakar dengan teknik full to full. Tadi kan kita udah ngisi full, nanti sampai di destinasi, sampai di finish point, kita akan ngisi lagi dan kita akan lihat secara teknik full to full kira-kira konsumsinya berapa. Walaupun memang perjalanannya kan kita luar kota ya, kita melewati jalan tol dan beberapa kali mungkin ada ngegas-ngegasnya kayak barusan gitu. Nanti kita lihat angka realnya, kira-kira dapatnya berapa, apakah hasilnya jauh dari MID-nya apa gimana, nanti kita buktiin sobat. Oke, kita lanjut lagi menuju ke destinasi kita. Oke sobat setir, akhirnya kami sampai di destinasi kami, yaitu setir kanan Semarang. Tadi kan gue udah bilang, gue mau share mengenai konsumsi bahan bakar dengan pengujian full to full. Jadi kami total jarak yang kami tempuh dari daerah Kuningan itu sekitar 433,8 km. Dan bahan bakar yang kami bakar itu sekitar 19,1 liter sobat setir. Jadi kalau dihitung secara full to full,
mobil ini mencetak angka di 1:22-an kurang lebihnya. Dan di MID-nya itu 1:23. Jadi sebenarnya bedanya nggak jauh nih Sobat Setir. Nah, angka itu adalah angka real, karena selama perjalanan kami nggak yang eco driving banget ya. Pakai mode normal, kemudian kecepatan juga konstan di atas 90, 100, bahkan sedikit lebih dari 100 gitu. Terus di beberapa keadaan kami juga pakai AC fan-nya 2 dengan suhu yang low. Jadi ya emang selayaknya pemakaian atau penggunaan sehari-hari seperti itu. Tapi kami yakin sih kalau misalkan kami melakukan pengujian dengan disiksa, dalam artian kayak nggak pakai AC, terus kita irit-iritan, jalannya juga nggak begitu kencang, mungkin bisa lebih dari itu, mungkin bisa lebih dari 1:35 Sobat Setir. Seperti itu. Jadi ya, bisa dibilang angka ini juga sudah cukup amazing, 1:22, oke banget. Dan ya, secara overall memang hybrid Toyota ini didevelop dan didesain dengan baik dan efisien gitu. Jadi kita udah merasakan semua ya, dari rasa berkendaranya, dari teknologinya, dari kenyamanannya, semuanya dapat Sobat Setir. Emang Prius HEV ini adalah sebuah legenda hybrid dari Toyota dan nggak bohong, nyaman banget dan irit banget. Nice. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. And belibet bahasa Inggris gua.